Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Alfi Ramdhani, salah satu kandidat Open Recruitment Microsoft Student Partner 2006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang akan saya buat. Aplikasi yang saya buat ini adalah aplikasi kemahasiswaan berbasis web. Aplikasi ini terbilang cukup simple dan sangat sederhana karena hanya mampu mengoperasikan insert, read, delete, dan update. Hanya bisa CRUD. Sangat sederhana sekali. Langsung saja pada proses pembuatan aplikasinya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai editor. Saya menggunakan MySQL Front sebagai penghubung database antara database yang sudah ada di Microsoft Azure, Git sebagai repository project yang saya buat, sehingga dengan Git saya mendeploy aplikasi yang sudah saya buat. Dan tentunya Microsoft Azure sebagai platform cloud untuk deployment aplikasi yang saya akan buat. Konsep aplikasi di sini saya gunakan adalah web single page application yang responsif dan mudah berinteraksi dengan server RESTful Web API. Artinya, di sini saya membuat dua web sekaligus. Web yang pertama adalah web single page application untuk sisi klien. Nah, web ini dikhususkan untuk sisi klien, artinya di web sinilah interaksi dengan klien digunakan seperti Bootstrap, HTML5, CSS3, dan juga tampil responsif dengan jQuery dan sebagainya. Dan web yang kedua adalah RESTful Web API. Nah, pada web ini hanya untuk sisi server. Artinya, web ini fungsinya untuk pengolahan data antara database Web API dan ke sisi klien. Antara data antara database ke web sisi klien yang sudah saya buat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini konsep aplikasinya seperti inilah gambaran secara umumnya. Dimana pada sisi klien berinteraksi dengan sisi server. Jadi dua web yang berbeda ini saling berhubungan. Nah, keuntungannya kita menggunakan Web API. Web API ini bisa digunakan pada platform yang berbeda. Bisa digunakan di mobile, tablet, PC, dan berbagai macam aplikasi yang lainnya. Sehingga aplikasi yang berbeda platform atau device bisa satu database. Nah, untuk bisa menggunakan satu database diperlukan Web API seperti ini. Namun untuk kasus contoh saya menggunakan client set sisi klien yang berbasis web. Nah, untuk teknologi yang digunakan sendiri pada sisi server saya menggunakan platform Node.js sebagai web servernya dan Express.js sebagai frameworknya. Di sini kenapa saya menggunakan Node.js, karena Node.js ini bisa digunakan di semua OS. Bisa berjalan di Linux, Microsoft, macOS, dan tentunya Node.js ini juga bisa berjalan di Microsoft Azure. Dan untuk sisi klien sendiri, saya menggunakan AngularJS, jQuery, dan Bootstrap. Nah, jQuery dan Bootstrap ini sebagai tampilan responsifnya. Dan AngularJS tentunya untuk penghubung antara klien dan server, serta interaksi yang akan dilakukan antara klien dan server. Dan database yang digunakan di sini MySQL. Nah, untuk web API yang saya buat di sini saya sudah membuat API definition-nya. Nah, API definition ini mungkin sudah wajib untuk dibuat karena web API ini akan diketahui atau disebarkan informasinya kepada
developer yang menggunakan API. Nah, di sini metodenya, di sini ada metode get, post, put, dan delete. Ini sorry kurang ini. Nah, untuk get API, ini API ini maksudnya adalah link API-nya. Nah, untuk get API ini, metode get ini untuk menampilkan data secara keseluruhan. Get API /id untuk menampilkan data berdasarkan ID. Metode post ini untuk melakukan insert data. Metode put untuk melakukan update data berdasarkan ID, dan delete untuk melakukan hapus data berdasarkan ID pula. Nah, langsung saja kita melakukan demo aplikasinya. Sebelumnya saya akan menunjukkan editor Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code karena bisa terhubung dengan Git dan juga bisa melakukan command plate. Artinya komen npm pun bisa saya jalankan di sini, dan saya juga bisa menginstal ekstensi lain yang bisa saya gunakan di sini. Dan juga Visual Studio Code ini bisa dibuka di dua window. Artinya karena di sini saya membuat dua website sekaligus, saya bisa membuka dua window Visual Studio Code juga sekaligus. Di sini juga saya menggunakan MySQL Front sebagai penghubung. Nah, ini adalah contoh database yang sudah dibuat di hostingan, sudah di hosting di Azure website, di Azure, Microsoft Azure. Dan di sini juga kita bisa membuat database, table, field, dan melakukan manipulasi data lainnya. Dan ini contoh table admin mahasiswa dan DB mahasiswa. Juga di sini saya menggunakan Git untuk melakukan deployment. Artinya project-project yang saya sudah buat ini, saya bisa melakukan deployment langsung ke Microsoft Azure-nya dengan link repository yang sudah disediakan oleh Microsoft Azure. Dan juga saya juga bisa melakukan deployment repository ini ke repository GitHub. Artinya project ini juga bisa dikembangkan oleh developer lain melalui GitHub. Dan ini untuk halaman portal Azure-nya. Di sini saya sudah membuat web app-nya sebagai IPA-nya dan sebagai app-nya. Ini sebagai sisi klien dan ini sebagai sisi server. Dan saya juga sudah membuat database-nya dengan database MySQL. Baik, langsung saja. Nah, ini adalah tampilan aplikasi sisi klien. Mungkin tampilannya cukup sederhana, dan juga di sini hanya bisa tambah data, edit, delete, dan melakukan details. Nah, ini adalah satu contoh data yang sudah diinput. Di sini ada satu record, name, nama, dan prodi. Kita juga bisa melihat detailsnya dengan modals. Nah, di sini juga kita bisa melakukan edit. Nah, misalkan saya ganti sini programming full stack. Nah, dia juga bisa melakukan tambah data. Misalkan di sini saya ketik NIM-nya 14030 1107, namanya Maisaro, program studinya teknik elektro misalkan. Sorry, perempuan, namanya Islam, alamatnya misalkan di Serang, misalnya hobinya Korea.
tambah data. Nah, inilah data yang sudah kita buat. Nah, inilah keuntungannya kita menggunakan AngularJS, karena kita tidak perlu melakukan refresh page. Artinya hanya dalam satu page ini kita bisa melakukan berbagai macam aksi, berbagai macam fungsi yang bisa kita lakukan di sini, seperti tambah data, edit data, kita melakukan melihat details dari seluruh data. Kita juga bisa melakukan delete. Nah, misalkan di sini saya ingin delete data dengan message apakah yakin untuk menghapus, misalkan oke. Nah, data otomatis terhapus. Nah, inilah untuk tampilan sisi klien. Mungkin ini cukup sederhana dan sangat simpel sekali. Nah, ini untuk web application API-nya. Kalau misalnya secara default kita akses API ini hanya muncul cannot get. Namun ketika saya tambahkan /API, karena saya sudah root di folder di projectnya, maka di sini kita bisa di sini data yang ada di database bisa langsung munculkan sesuai dengan IP definition yang tadi. Misalnya API / maka ini secara default adalah get untuk menampilkan data secara keseluruhan. Nah, misalkan di sini saya tambahkan ID seperti IP definition yang ini, get API /ID untuk menampilkan data berdasarkan ID. Misalkan di sini saya ketikkan 1. Maka di sini ya hanya data yang ID 1 yang muncul, dan data ini berbentuk JSON JavaScript Object Notation. Nah, data inilah yang akan diparse langsung ke klien dengan JavaScript. Nah, inilah demo aplikasi application di sisi klien dan web application di sisi server API-nya. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan mengenai aplikasi yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf misalkan kalau ada kesalahan kata atau kesalahan dalam ngeklik atau apa. Di sini juga saya sudah melampirkan GitHub repository-nya. Artinya project ini bisa dikembangkan oleh developer yang lain. Dan juga saya sudah melampirkan demo online application-nya. Ini untuk my app mhs.azurewebsites.net untuk sisi klien, dan my API mhs.azurewebsites.net untuk sisi servernya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.